Salam sejahtera Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Renungan Harian Toraya Kamis 18 Maret 2021. Kita akan membaca bagian firman Tuhan dari Mazmur 51 dimulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-15. Terlebih dahulu mari kita berdoa. Syukur kepadamu ya Tuhan, kami naikkan pagi ini untuk semua berkat dan pemeliharaanmu yang selalu nyata dalam seluruh hidup kami. Pagi ini kami akan membaca dan dibaca oleh firman-Mu. Roh Kudus Tuhan terangi kami, agar kami membaca dengan baik, mendengar dan melakukan firman-Mu. Di dalam nama Yesus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Mazmur 51 dimulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-15. Pengakuan dosa untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Betseba. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorai kembali. Sembunyikanlah wajah-Mu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Bangkitlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalan-Mu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Amin. Firman Tuhan. Tema perenungan kita pagi hari ini, sorak kegirangan. Paranupaiman Sende Pakadua. Saat proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan, suasana demikian hening. Setelah usai pembacaan oleh sang proklamator Bung Karno, sorak-sorai menggempita di pelosok tanah air Indonesia. Betapa tidak, 3,5 abad dijajah Belanda dan 3,5 tahun dijajah Jepang. Cukup melelahkan bangsa Indonesia, sehingga tak heran bila proklamasi kemerdekaan membangkitkan kegirangan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Daud, penulis Mazmur 51, merasakan betapa dalam rasa bersalah menekan hati dan pikirannya. Ayat 3-6a. Ia mengubah Mazmur ini setelah teguran Nabi Nathan atas kejahatannya terhadap keluarga Uria. Ayat 1-2. Daud mengakui kesanggupan Allah
yang mengasihinya, menghapus pelanggarannya, membersihkannya dari kesalahan, dan mentahirkan dari dosa. Dengan kasih setia serta rahmat-Nya yang besar. Ayat 3-4. Bahkan Daud membuka keberadaannya yang nista, sebab dia mengatakan bahwa sejak dikandung dan diperanakkan, ia sudah dalam dosa dan kesalahan. Ayat 7. Ia mengajukan permohonan sekaligus mengakui kemurahan Allah yang membersihkan, yang membasuh, yang menyembunyikan wajahnya dari dosanya. Maka ia pasti tahir, lebih putih dari salju, dan terhapus dari segala kesalahannya. Ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-11. Daud khawatir terbuang dari hadapan Allah dan kehilangan roh Allah yang kudus. Ayat 13. Oleh karenanya, keyakinan bahwa kegirangan dan sukacita akan menjadi bagiannya lagi, sekalipun tulangnya diremukkan Allah, tulang itu akan bersorak-sorai kembali. Ayat yang ke-10. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Daud mengakui kesalahannya dan meyakinkan dirinya akan pengampunan yang luar biasa, akan keselamatan dan pemulihan Allah, lalu berkomitmen menjadi berkat bagi sesama, melebihi sorak-sorai kegirangan kemerdekaan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, apakah Anda sudah mengalami bagaimana dipulihkan oleh Tuhan? Selamat menikmati pengampunan yang luar biasa darinya. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Sorak-sorai kami kumandangkan di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan, atas luar biasanya pemulihan yang kami alami sebagai orang yang telah ditebus. Terima kasih firman-Mu saat ini menguatkan, meneguhkan kami sebagai anak-anak Tuhan yang sungguh menyadari bagaimana kami berdosa di hadapan Tuhan, tetapi kami sungguh menikmati pengampunan di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga. Hari ini bersama-sama dengan seluruh jemaat Ramah, kami datang mengangkat hati kami mengucap syukur atas semua pimpinan dan pertolongan Tuhan yang nyata dalam kehidupan beriman. Terima kasih untuk semua pertolongan Tuhan bagi seluruh jemaat yang mensyukuri pertambahan usia, bersyukur atas ulang tahun pernikahan, bersyukur atas berkat-berkat lain, bersyukur atas sembuh dari sakit penyakit. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami bersama-sama berdoa untuk seluruh pelayanan di tengah-tengah jemaat, ibadah OIG, ibadah rumah tangga, dan semua pelayanan Tuhan memberkati. Kami terus berdoa, mendukung dalam doa di hadapan Tuhan untuk proses pembangunan ruang serbaguna dan gedung sekolah minggu. Kami percaya cara Tuhan akan memberkati jemaat, memberkati semua yang terlibat dalam mengangkat pelayanan ini, melalui doa, melalui pemikiran, dan melalui dana. Tuhan memberkati. Kami pun berdoa bersama memohon berkat-Mu untuk proses ibadah emeritasi Pendeta Yusuf Sudimaliku dan peneguhan Pendeta Petrus Tangkialo yang akan berlangsung di tengah-tengah jemaat Rama
pada tanggal 4 April 2021. Ya Tuhan, Engkau satu-satunya sumber kekuatan, memberkati tim emeritasi, memberkati tim PHRG Jemaat Ramah, agar semua boleh berlangsung dalam pimpinanmu. Bapa di sorga, kami bersama-sama berdoa, membawa di hadapan hadirat Tuhan saudara-saudara kami yang saat ini dalam pergumulan karena duka cita. Siapakah kekuatan dan penghiburan kami? Tuhanlah sumber kekuatan. Kami berdoa untuk keluarga dari Ibu Adolfin Sambo, yaitu Mama Andri atau Ibu Maria Panginan yang meninggal di Makassar dan telah diberangkatkan ke Toraja, dimakamkan di tanah Toraja. Ya Tuhan, Engkaulah sumber kekuatan dan penghiburan. Keponakan dari Bapak Lute Lantang dan Bapak Mesak Rante Padang, yaitu keluarga saudara kami Bapak Andre Takdung Patintingan yang meninggal di Kalimantan dan diberangkatkan ke Toraja. Kami juga berdoa untuk keluarga yang berduka Bapak Joni Nurdin. Tuhan memanggil adik terkasih Bapak Samuel dan dimakamkan di Palopo. Engkaulah sumber kekuatan dan penghiburan sejati. Bapa di sorga, saat ini bersama-sama kami berdoa di tengah-tengah jemaat, mendoakan orang-orang yang dalam pergumulan karena sakit. Kami mohonkan berkat kekuatan kesembuhan bagi Bapak Pendeta Agustinus Pali yang saat ini sementara dirawat di Rumah Sakit Hermina, Bapak Matius Lantang yang saat ini sudah boleh kembali ke rumah dalam proses pemulihan di rumah, Bapak Delvin Sambo yang sudah kembali ke rumah dalam proses pemulihan. Terima kasih ya Tuhan. Kami terus berdoa Bapak Simon Paulin yang dirawat di Rumah Sakit Toraja Makale, Bapak Yakobus Pagiling yang dirawat di Rumah Sakit Siloam. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta Yusuf Maliko yang sedang dalam pemulihan di rumah. Kami percaya Tuhan Engkau kekuatan dan sumber kesembuhan. Bagi orang-orang yang kami kasihi yang saat ini dalam perawatan, baik karena usia lanjut, perawatan di rumah, Tuhan Engkaulah sumber kekuatan. Untuk orang yang kami kasihi, Ibu Agustina Patongloan, Ibu Dorce Tumembo, Ibu Cehadengen, Nenek Boko, Nyonya Matius Ruru, Bapak TR Andi Lolo, Bapak Yusuf Rante, Bapak Oni Lakbu Awal, Bapak Yesa Lulinggi, Oma Keti, Ibu Margareta Kobong, Bapak Karel Paranoan, Ibu Ludia Kandola, Saudara Vince Mekowihan, Bapak Samuel Kambuno, Bapak Yusuf Dengen, Nyonya JS Bane, Saudara Naftali Minna, Nyonya Hermin Bongga, Nyonya Yohana Bura, Bapak Agus Mangi, Ibu Damari Siri, Bapak Sugeng Prihatno, Ibu M. Baharudin Dendang, Bapak Yakob Buang, Bapak Peter Tena, Ibu Peter Tena, Ibu Hermin Barang Ruse, dan Ibu Ani Lebang. Kami mohon Tuhan, Engkaulah sumber kekuatan dan kesembuhan. Kami pun berdoa bersama memohon di hadapan Tuhan untuk semua warga, jemaat, masyarakat dalam mempersiapkan diri untuk divaksin COVID-19, memutus mata rantai penyebaran COVID. Berkati pemerintah, berkati tim dokter
dan petugas keamanan agar dalam bekerja sama melayani masyarakat semua karena kasih-Mu. Peliharakan kami semua ya Tuhan menjalani kehidupan beriman. Ampuni dosa dan kesalahan kami, dengarkan kami yang datang kepadamu di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sehat Bapak Ibu, Tuhan memberkati.